Jadi dari total sekitar 160.000 uang saku bulanan saya selama SMA itu sudah include semuanya, uang kas di situ, ongkos angkot di situ, pembalut di situ, patungan-patungan di situ, kumpul uang buat kostum, properti, teater, seni budaya di situ. Saya juga pernah nabung buat beli kacamata, harganya waktu itu 300.000 karena saya merasa kacamata yang saya pakai pertama yang dibelikan bapak saya itu sudah tidak kentara lagi. Saat saya pakai, tulisan di papan itu sudah buram lagi, jadi saya mencoba untuk beli yang baru, cari harga yang paling murah. Waktu itu harganya 300.000 kacamata. Jadi saya nabung dengan uang pemberian ibu saya. Kadang kan yang paling rendah tuh sebulan 160 ya, pernah juga 200. Di total dengan ongkos angkot ya, karena ongkos angkot kan dikasihnya mingguan. Jadi ada uang bulanan, ada uang mingguan. Saya nggak minta lagi kalau kurang uangnya. Bahkan kalau ada patungan-patungan pun, ada tes bahasa Inggris, tes TOEFL dari sekolah, saya pernah nggak ikut karena uang saya nggak cukup. Tadi kacamata ya, kacamata itu harganya 300.000 paling murah. Modelnya saya nggak suka, tapi itu harga yang paling murah segitu dengan model itu, jadi ya saya perlu buat melihat tulisan di papan tulis, jadi saya beli harga 300.000. Tapi kacamata itu ternyata nggak lama saya pakai, karena kedudukan seseorang. Jadi saya berpikir ya udahlah ya, belum rezekinya pakai kacamata ya. Itu kelas 10 deh waktu itu. Kelas 10 akhirnya saya pakai kacamata yang harga 40.000, yang minusnya itu nggak sesuai dengan ukuran saya. Terus jadi ceritanya tuh kacamata yang harga 300.000 yang saya nabung uangnya dari uang saku yang dikasih orang tua saya, itu patah nggak sampai sebulan dipakai, patah, rusak, jadi nggak bisa saya pakai. Akhirnya bapak saya nganter, bapak tuh beli kacamata di tukang kacamata yang ada di pinggir jalan. Harganya murah, saya masih ingat waktu itu harganya 40.000, karena kalau beli di optik kan mahal ya, 300.000. Bahkan kacamata yang pertama itu harganya 1 juta lebih apa 2 juta ya, saya nggak tahu kalau kacamata tuh harganya semahal itu waktu itu SMP. Jadi pas ketahuan ibu saya dimarahin karena kacamata harganya mahal. Saya dikatain kayak nenek-nenek, pak kacamata terus. Saya pengen bisa melihat normal, karena waktu itu saya baca-baca di internet kalau pakai kacamata itu supaya bisa sembuh, kacamatanya harus dipakai. Kalau mata minus itu kacamatanya harus dipakai terus-menerus. Tapi ibu saya nggak suka kalau saya pakai kacamata terus-menerus. Dia maunya saya itu pakai kacamata cuma saat membaca. Sedangkan kalau saya membaca buku biasa itu saya bisa tanpa kacamata. Saya hanya nggak bisa melihat jauh. Melihat tulisan di papan tulis itu nggak bisa. Begitu, melihat benda-benda yang jauh itu saya nggak bisa. Jadi saya
harus pakai kacamata untuk melihat jauh. Ternyata uang bulanan yang dikasih itu nggak cukup, ada patungan, belum lagi ada uang kalender, sumbangan masjid. Sumbangan masjid waktu itu masjidnya belum jadi setiap pagi ada sumbangan masjid walaupun nggak wajib. Ada zakat fitrah. Saya tuh nggak pernah bayar zakat fitrah di sekolah karena di sekolah cuma menerima uang, sedangkan waktu saya bayar pakai beras, bawa beras begitu, nggak ada teman-teman saya yang bawa beras, nggak ada temennya, semua pada bawa uang. Terus kelas 10 saya nggak bayar zakat di sekolah, akhirnya pelajaran agama saya dikasih inhal, remedial, dikasih nggak tuntas karena nggak bayar zakat fitrah. Terus kelas 2 kan gitu lagi ya, kelas 2 harus zakat fitrahnya tuh di sekolah tapi harus dalam bentuk uang gitu. Ibu saya tuh bilang ya zakat fitrah ya bayarnya pakai beras lah, di sekolahnya ibu saja murid-murid pada bayar pakai beras, jadi kalau mau bayar di sekolah ya bawa beras. Tapi karena nggak ada teman saya satupun, teman satu kelas terutama, yang bayar pakai bukan uang, bayar pakai beras, terus juga Pak Guru waktu itu belum saya kasih berasnya, dia sudah ngomong duluan di kelas, kalau bisa sebisanya begitu, selalu ditekankan hanya uang yang dipakai membayar zakat fitrah di sekolah, dan itu wajib ya, kalau nggak bayar nilai kalian akan dikasih merah. Dan itu yang terjadi ke saya selama kelas 10. Hanya kelas 11, kelas 12 itu saya bayar pakai uang ini lagi, uang saku yang dikasih ibu saya, dan ibu saya itu nggak tahu kalau saya bayar zakat fitrah di sekolah. Jadi di rumah saya dibayarkan zakat fitrah pakai beras juga, dan di sekolah saya bayar lagi dari uang ini. Itu adalah suatu kenyataan yang sampai sekarang ibu saya tidak tahu itu. Gitu. Ini uang kalender, selain uang kalender tuh beli ya. Dan ada foto kalender. Ada foto kalender. Foto kalender itu per kelas. Per kelas dan per organisasi. Waktu itu saya jadi anggota Japanese Club. Yang gambar-gambar anime gitu. Itu saya nggak aktif sebetulnya. Saya anggota nggak aktif karena ada uang kasnya. Saya selalu kabur kalau ditagih uang foto kalender pun saya nggak bayar, karena waktu itu yang jadi ketuanya itu sahabat saya sendiri. Saya selalu ditarik sama dia, ayo ikutan foto gitu. Kalau ada event juga saya nggak pernah ikut, tapi saya selalu muncul di foto kalender Japanese Club, selalu ada saya di situ. Sampai di buku tahunan kelulusan pun saya ada di Japanese Club itu ya, karena ketuanya itu sahabat saya selalu ditarik jadi masuk di foto itu gitu, tapi nggak pernah ikut event.
Kalau ada bayaran, uang saya nggak cukup, uang saku saya nggak cukup. Terus ada jaket study tour. Ibu saya tuh mampu gitu bayar study tournya, cuma untuk beli perintilan-perintilannya tuh ibu saya nggak mendanakan uangnya ke sana gitu, termasuk jaket dan kaos. Ada kaosnya, ada jaketnya. Kaosnya itu waktu itu harganya berapa ya? 40.000 kah? Sekitar 40.000 atau 60 ya, lupa. Terus jaketnya itu harganya 140.000. Nah, ini yang paling legend, harga jaket 140.000 waktu itu tahun 2014. Ada kaos juga, kaos itu sekitar berapa ya, 50 mungkin. Nah, uang saku ini kan nggak cukup ya, dan uang study tour itu di luar dari harga jaket dan harga kaos. Jadi saya minta ke ibu saya ininya aja, harga jaketnya aja, kaosnya nggak usah, karena kaosnya masih cukup dimasukkan ke anggaran yang ini, anggaran yang 160.000 per bulan. Tapi uang jaket itu kurang. Saya mintalah uangnya ke ibu saya. Terus ibu saya marah waktu itu. Apa, jaket apa harganya 140.000, mahal sekali. Kalau kalian berpikir kenapa saya nggak minta uang ke bapak, bapak itu nggak pegang uang gitu, uang parkir aja itu kadang habis, nggak ada, minjemnya ke saya, Anggi, punya uang nggak, gitu kan, bapak pinjam dulu gitu, nanti kalau ada kembalian baru tuh diganti parkir mobil kan 5.000, 3.000 ya waktu itu harga parkir. Kalau mobil 3.000, motor masih boleh 1.000. Kalau bapak saya sahabatnya tukang parkir kan, jadi masih boleh bayar 1.000 motor, tapi itu pun 1.000 kadang bapak saya nggak punya uang, jadi minjem ke saya. Kapan kembalikannya? Kalau beliau tuh nitip. Kalau bapak saya nitip beli sesuatu ke warung gitu, kembaliannya buat Anggi deh gitu kan. Nah, jadi digantinya lewat situ. Tapi tetap aja uang 1.000, uang 2.000 parkir itu bapak minjem saya, karena uangnya sudah dikelola sama ibu saya. Jadi uang jaket itu akhirnya saya dimarah. Kalau kalian mungkin paling cuma dimarah terus uangnya dikasih kan. Kalau saya enggak, sudah dimarah, sudah dikatain, dibilang kenapa jaket harganya mahal sekali, itu tetap uangnya enggak cair, uangnya enggak dikasih ke saya. Akhirnya saya nunggu, saya berdiplomasi dengan bendahara kelas waktu itu. Saya bukan bendaharanya, bendahara kelas. Saya bilang boleh nggak dicicil uang jaketnya setelah study tour saya lunasi. Ternyata boleh dicicil. Saya bayar waktu itu berapa ya, 50.000 dulu, baru nanti sisanya 90.000-nya setelah pulang dari study tour. Akhirnya boleh ya, alhamdulillah teman saya membolehkan. Jadi ditalangin dulu, entah siapa yang nalangin, mereka baik sekali, alhamdulillah. Allah berikan saya teman yang baik gitu ya. Uangnya nyicil dari uang yang bulan depannya. Saya kan bulan depannya bakalan dikasih lagi gitu. Jadi saya sejak kecil, bahkan dari SD, saya nggak dikasih uang jajan, tapi saya dikasihnya uang saku bulanan.
uang bulanan untuk keperluan saya, patungan, bayar uang kas, beli pembalut, beli apalagi, beli kacamata, karena salah satu kekurangan saya itu saya nggak bisa melihat jauh, jadi saya harus beli kacamata waktu itu. Bahkan sampai hari ini pun saya masih nggak bisa ngelihat jauh. Kalau membaca dekat masih bisa, dan justru lebih nyaman membaca dekat tanpa kacamata.